Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinyo El Sandi. Pada video ketiga kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses atau pengolahan cahaya lampu tambahan untuk burung-burung. Fungsinya supaya untuk burung pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia atau pada waktu musim impor cepat dikondisikan ataupun cepat birahi. Tentunya yang paling penting yang teman-teman banyak kendala pada betina Yorkshire. Dari situlah maka informasi ini penting, menurut saya penting. Semoga semuanya ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, pengolahan cahaya penerangan tambahan untuk lampu ini dilakukan hanya ketika burung impor datang atau ketika musim impor tiba. Nah, ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Tentunya jika teman-teman baru membeli burung ketika musim impor tiba, yang harus teman-teman tahu umur berapa burung yang teman-teman beli. Ada dua, yaitu burung muda dan yang kedua burung usia 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang baru datang dikirim ke Indonesia ketika waktu itu. Maksud saya untuk burung muda ataupun burung yang sudah umur atau 1 tahun, maksud saya seperti ini. Contohlah untuk tahun 2020 ini ketika musim impor tiba, yaitu pada bulan Oktober ataupun sampai dengan bulan Februari 2021. Nah, ketika teman-teman semisal beli burung di bulan November, yaitu biasanya ada berbagai umur gitu, ring tahun 2020 atau ring tahun 2019, 2018 atau 2017 yang sudah beberapa tahun atau 1 tahun lebih tinggal di Eropa ataupun di masa musim tahunan di Eropa. Makanya untuk untuk step-stepnya, penerangannya menurut saya ada yang membedakan antara cara memperpanjang bulu ataupun supaya burung tidak cepat ambrol. Tapi untuk masalah proses pencahayaan supaya burung cepat kondisi, itu menurut saya sama aja. Bedanya hanya gimana caranya kita memperlambat untuk proses pergantian bulu pada ring tahun 2019 atau 2018 ke bawah. Untuk ring tahun 2020 teman-teman juga bisa menggunakan dengan cara seperti ini, monggo bebas. Dan teman-teman juga bisa bikin dengan sistem yang teman-teman pakai biasanya untuk ternak kenari impor. Bedanya hanya bagaimana cara memperlambat untuk proses pergantian bulu. Setelah memasuki tahap adaptasi pada suhu ruangan, pada suhu udara di Indonesia selama 1 minggu bahkan 2 minggu lebih dalam masa adaptasi ini, dan juga masa proses penjemuran seperti yang video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa memulai dengan menggunakan kode. Kode ini fungsinya apa? Supaya burung jantan ataupun betina mempersiapkan diri supaya bahwasanya mereka mengira, oh aku udah waktunya untuk kawin. Nah, terutama biasanya untuk usia betina, untuk burung betina yang sudah 1 tahun, berumur 1 tahun lebih, mereka sudah mengalami 1 tahun ataupun lebih dari 1 tahun tinggal di Eropa dengan siklus seperti ini. Makanya teman-teman simak terus, saya jelaskan bagaimana siklus tahunannya dan siklus cara beternaknya di Eropa seperti apa, biar teman-teman tahu. Terkadang burung-burung betina Yorkshire memang sangat susah dikondisikan. Mungkin teman-teman juga pada bingung kenapa, padahal dengan protein yang tinggi ataupun dengan pakan segala apapun, burung tidak bongkar atau tidak siap. Dan juga fungsi lain dalam kita memberikan kode dengan cara penerangan lampu tambahan ini, fungsinya supaya burung bisa mempersiapkan diri dengan mental dalam masa penjodohan.
Karena yang tahu teman-teman sendiri, jika kita mau menikah ataupun ingin kawin, pasti mental kita siapkan bagaimana persiapannya supaya kedepannya bisa menerima kenyataan. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan manusia atau burung. Burung juga harus mempersiapkan diri bagaimana nanti penjodohan ataupun yang lainnya. Cara memberikan kodenya seperti apa? Tolong disimak nih teman-teman. Tambahkan 30 menit sampai 1 jam setiap minggunya untuk penerangan lampu. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman bisa lihat, kita bisa pertama-tama kita hitung dulu berapa cahaya lampu ataupun cahaya sinar matahari yang menerangi burung setiap harinya. Contoh semisal teman-teman udah membeli burung itu untuk burung baru, mereka sudah 1 minggu sampai 2 minggu di tempat teman-teman. Kita bisa hitung saja terbit matahari pada jam 6 sampai dengan terbenam matahari sampai jam 5. Kita bisa dalam waktu 1 hari itu kita bisa mendapatkan 11 jam penerangan. Ini yang untuk teman-teman yang tidak memakai lampu ataupun yang normal. Ketika minggu-minggu kemarin ataupun minggu sebelumnya, burung sudah mendapatkan 11 jam penerangan. Untuk setelah itu kita bisa mulai sekarang saja, semisal hari ini hari Minggu atau hari Selasa, Rabu, bebas. Kita bisa mulai kapan kita mulai penerangannya untuk penambahan selama 30 menit sampai 1 jam untuk minggu itu. Jadi selama 7 hari kita tambah. Contoh hari Senin, hari ini kita tambahin lampu sampai jam 6 malam ya. Yang pertama jam 6 malam. Pertama itu prosesnya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ke depannya kita tambah lagi 1 jam, yaitu lampu dimatiin pada jam 7 malam. Dan begitulah seterusnya sampai kita mendapatkan 14 jam atau 13 jam dalam 1 hari. Cahaya lampu kita bisa matikan sekitar pukul 9 malam. Setelah burung mendapatkan penerangan selama 14 jam dalam per hari, kira-kira itu sekitar pukul 9 atau jam 8 malam atau 9 malam. Tolong untuk teman-teman tahan. Setiap hari harus jam 8 atau jam 9 malam kita harus konsisten dalam penerangan seperti itu. Jika teman-teman mempunyai kendala, problem, semisal saya nggak ada waktu, kadang saya lupa ataupun kadang lalai dalam mematikan lampu, teman-teman bisa beli alat pengontrol otomatis dalam mematikan lampu. Biasanya coba tanya di toko elektronik di Indonesia ataupun beli di toko online, terus pasang di rumah. Nah itu lebih mudah, lebih simpel. Kita nggak perlu tiap hari kontrol matiin. Jika kalau kita pergi, burung penerangan lampu ruangan akan mati sendiri. Makanya itu tadi, jangan sampai bolak-balik ataupun nggak konsisten. Itu juga menurut saya juga nggak bagus gitu. Setelah itu berapa lama proses ini kita lakukan? Saya harus bilang proses ini dilakukan sampai burung teman-teman ambrol bulu. Nanti untuk tahap ambrol bulu ataupun mabung, nanti cahaya dikurangin sedikit demi sedikit. Nanti tak jelaskan lagi di video selanjutnya. Sekarang kita bahas ini terlebih dahulu. Nah itu tadi Om, mengapa alasannya penerapan lampu seperti itu. Ini akan saya jelaskan lagi mengapa harus seperti ini untuk burung usia di atas 1 tahun. Karena burung di atas usia 1 tahun, mereka sudah 1 tahun tinggal di Eropa dan mereka masih terikat dengan sistem musiman ternak di Eropa. Yang perlu teman-teman ketahui juga, di Eropa ada 4 musim. Dan musim ternak itu jatuh pada musim semi, yaitu di antara bulan Februari sampai bulan April, 3 bulan sampai 4 bulan seperti itu. Maka dari itu kadang juga ada peternak yang memulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei, seperti itulah, tergantung.
gitu, setiap negara beda, tapi untuk jangkau tahapannya berbeda, sekian minggu atau sekian 1 bulan saja gitu. Mengapa seperti ini? Karena musim semi mereka memiliki penerangan lampu sampai pada jam 8 sampai 10 malam. Jadi matahari di sini mulai terbit jam 6 pagi sampai jam 8 sampai 9 malam. Jadi saya juga puasa di sini juga susah. Saya puasa juga sampai jam 9 sampai 8 malam pada mulai buka seperti itu. Nah, dan juga ketika musim winter, burung hanya mendapatkan sinar matahari dari jam 9 matahari terbit pada musim dingin atau musim winter itu jam 9 pagi sampai jam hanya setengah 5. Seperti itulah, maka untuk setiap peternak di Eropa mereka menggunakan sistem pencahayaan lampu ataupun sistem pencahayaan sinar matahari dari luar, supaya burung tahu kapan dia akan siap untuk kawin. Teman-teman nanti juga bisa lihat perbedaannya seperti apa. Insya Allah untuk burung-burung jantan ataupun betina yang susah dikondisikan akan cepat kondisi dengan cara seperti ini. Dan juga teman-teman bisa gunakan atau bisa kawinkan untuk pejantan sampai bulan April kayak gitu, masa musim mabung seperti itu di Eropa. Dan burung-burung betina akan menyiapkan diri untuk membuat sarang, dan juga burung-burung jantan akan mempersiapkan diri untuk mengkawin atau membuahi burung-burung betina. Teman-teman juga harus tahu perbedaan burung jantan yang siap kawin atau yang belum siap kawin. Mungkin dalam benak teman-teman, burungku udah gacor, jantan ngerek, tapi sudah dikawinkan, terlalu dini untuk dikawinkan. Itulah faktor yang membuat burung jantan tidak isi untuk sistem pembuahannya, karena burung belum benar-benar siap. Maka dari itu, tolong jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam mengkawinkan burung Yorkshire jantan ataupun burung kenari import yang lain. Perlahan-lahan kenali karakter burung. Nanti tak jelaskan lagi bagaimana kita mengenali karakter burung yang sudah siap untuk kawin atau yang belum siap untuk kawin. Mungkin saya akan berikan video ini sebelum masa ternak nanti musim depan, karena burung saya udah ambrol pada periode ini. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh burung mana yang siap untuk kawin ataupun siap untuk membuahi para betina, supaya telur kita bisa maksimal. Terutama juga kita harus juga yang paling penting vitamin untuk ternak, pakan dan sebagainya. Faktor itu juga sangat mendukung. Selain dalam penglihatan dengan visual mata aja, kita juga faktor dalam makanan ataupun dan yang lain kita juga harus dukung supaya burung telur isi dan bisa kita buat maksimal mungkin untuk ternak. Teman-teman bisa bandingin nanti ketika musim impor tiba, jika teman-teman beli untuk burung 1 tahun yang sudah tinggal di Eropa ataupun 1 tahun lebih, jika burung ini mendapatkan penerangan hanya sampai jam 5 sore ataupun kita mengandalkan sinar matahari saja, burung biasanya setelah 1 bulan ataupun misal setelah burung kawin, burung akan cepat ambrol. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Dulu saya tidak tahu seperti apa caranya, seperti apa. Setelah burung saya kirim dan juga saya kawinkan di rumah dengan kakak saya, nah burung banyak yang mengalami ambrol secara dini. Maka dari itu sistem penerangan ini berfungsi. Selain itu tadi juga memperlambat proses pergantian burung.
Nah, monggo teman-teman jika mau pakai ya ilmu penerapan saya ini, monggo bisa dipakai. Jika tidak dipakai ya nggak masalah, itu hak teman sendiri gitu loh. Yang penting saya sudah memberikan informasi yang sangat penting untuk ini, khususnya untuk peternak penggemar Yorkshire Mania ataupun kenal import lainnya, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terus terang sekali lagi, saya tidak ingin menggurui ataupun ingin sok pintar di sini, karena niat saya di sini hanya untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dan apa yang saya terapkan dari pengalaman-pengalaman saya dan peternak-peternak Eropa untuk teman-teman semua. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya mendapatkan amal dari apa yang sudah saya sampaikan, amal jariah buat saya. Dan tentunya jika teman-teman memiliki pengalaman ataupun pengalaman yang berbeda dalam ternak Yorkshire, tolong tulis komentar di sini. Saya juga ingin belajar bagaimana ternak sistem di Indonesia seperti apa. Nanti bisa saya pelajari dan saya akan tanyakan untuk kepada peternak-peternak Eropa. Dan juga nanti jika musim lockdown sudah selesai, saya akan kunjung ke peternak-peternak di sana dan teman-teman akan tahu bagaimana saya wawancara ataupun saya sekedar tanya-tanya ataupun berbagi pengalaman dengan mereka, dan teman-teman bisa dengarkan secara langsung. Itulah video ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.